Dan selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada Gus Baha untuk memulai. Dipersilakan Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, semua yang hadir saya hormati, karena kalau mau nyebut sudah disebut Pak Rektor sebagai bentuk penghormatan bahwa ingatannya jenengan itu bagus, pokoknya kayak yang disebut Pak Rektor. Kedua, saya alhamdulillah ini rektornya tawaduk sekali, tahu diri, alhamdulillah bagus. Singkat cerita, beliau pernah ke rumah saya sama Pak Lutfi sama Pak Arsoyo, minta saya ikut jadi pembina di Badan Wakaf. Ya karena diteror, didatangi orang-orang sepuh, saya bilang iya gitu. Kalau adat Jawa itu kalau didatangi itu kan kayak diteror. Yes. Padahal saya di sini tuh lama sekali. Derekno Profesor ini ikut bantu, karena latar belakang beliau itu sastra adab. Dulu di Al Azhar sama dengan Profesor Quraish, seniornya Pak Quraish. Saya mulai kecil nekuni fikih, terutama fikih. Tapi karena bapak saya itu hafal Quran, keluarga saya itu banyak yang hafal Quran. Hafal beneran, maksudnya itu hafal betul itu. Nah, sehingga terus saya juga ikut hafal. Nah, kenapa judulnya seperti ini? Ini makalah nanti di taskhih istilahnya pondok bareng-bareng Pak Quraish. Jadi Indonesia yang damai ini nggak lepas dari peran kitab-kitab yang datang ke kita, datang ke Indonesia. Misalnya arti kemenangan. Arti kemenangan itu tafsir yang datang ke kita. Yang paling terkenal kan tafsir Munir, karangannya Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu beliau menyebut kemenangan umat Islam itu kemenangan logika. Logika bahwa alam raya ini dimulai dari satu Tuhan yang berstatus wajibil wujud. Tentu lebih masuk akal ketimbang logika yang lain. Misalnya logika nihilisme, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Karena itu melahirkan satu teori ketiadaan menciptakan yang ada. Jadi nanti membingungkan, ada teori al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang enggak ada itu menciptakan yang maujud. Itu tentu enggak ketemu nalar. Ini saya baca ya, nanti di tasih Pak Quraish. Awal makalah, saya baca Arabnya. Jadi yang pernah kuliah di Fakultas Syariah ini dosennya banyak yang santri saya ini, tapi enggak berani baca depan saya. Nanti kalau salah langsung dipecat sama Pak Rektor. Saya di sini itu mulai tahun 2000 sama Profesor Zeni. Dulu belum rektor itu Pak Fathul Wahid. Tahu-tahu jadi atasan saya ini. Enggak bener itu. Tapi nanti di akhirat atasannya saya lagi nanti. Karena yang bisa nyafaati itu orang hafal Quran itu. Jadi harus bisa baca ya. Kata Syekh Nawawi, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Siapa yang mempertuhankan Allah, mengikuti semua aturannya Allah, seterusnya terus pasukan Allah itu pasti menang. Ini ikut Al-Maidah 56. Wa may yattakhidhum awliya fin nusrah fa innahum junduwa wa junduwa humul ghalibun ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisaulah wa daulah faqad yuhlabun. Jadi kemenangan umat Islam yang permanen itu kemenangan logika. Kalau kemenangan perang, kemenangan bernegara, kemenangan sosial, orang Islam ya pernah kalah. Zaman Nabi Sugeng saja pernah mengalami kalah periode Mekah. Ketika periode Madinah juga pernah mengalami kalah di peristiwa perang Uhud. Tapi kalah-kalah sosial ini tidak ada pengaruhnya dengan kalah secara logika. Logika bahwa alam ini dimulai dari satu Tuhan wajibil wujud tentu lebih mudah dicerna. Makanya beliau ngendikan menang itu ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan, karena logika itu yang abadi. Artinya gini, ketika kita secara sosial ekonomi kalah, mungkin secara apa kalah, meskipun kita tidak ingin kalah, tapi jangan pakai ukuran itu. Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama nyuwun sewu non muslim, atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud buruhnya orang yang tidak sujud, Anda tidak perlu merasa kalah.
ketika Anda kerja dan tolabul halal itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah, distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li Yahudiyan, juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi nggak merasa hina karena tolabul halal itu perintah Allah. Dulu Nabi pernah nggak punya uang, alhamdulillah ditiru banyak umatnya, kalau nggak punya uang itu banyak alhamdulillah itu. Semoga jangan karena ingin punya uang ingin jadi dosen, berarti nyari jadi guru karena ingin punya uang. Semoga enggak jadi guru karena ingin ngajar. Nggih, monggo niki tobat niki gitu. Jadi walhasil terus akhirnya Nabi itu mau beli gandum lah atau makanan. Cara Indonesia mungkin beras. Cara Jawa itu ngutang. Terus kata orang Yahudi, jaminannya apa Muhammad? Nabi sempat bilang, ngendikan, saya ini dipercaya langit, masa kamu tidak percaya saya? Kata orang Yahudi itu menurut orang Islam, saya ini Yahudi kan? Walhasil Nabi terus rohanahu dir'an. Nabi menggadekan rompi perang sebagai jaminan kalau kapan-kapan tidak kuat bayar. Ya muamalah sama orang Yahudi. Jadi intinya tafsir yang datang ke kita itu banyak cerita. Bahkan cerita fitnah min adzabil qabri itu ceritanya Sayyidah Aisyah itu didatangi dua perempuan Yahudi. Sayyidah Aisyah itu dermawan sekali. Ya memang orang-orang soleh itu jubila aulia wala sakha, orang soleh itu pasti dermawan. Karena sering dikasih, terus si orang Yahudi, perempuan Yahudiannya ini mendoakan semoga kamu diselamatkan dari siksa kubur. Sama sih ingat redaksi di kitab Bukhari. Walam an'am an usaddiqahuma, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak nyaman membenarkan dia karena dua orang ini orang Yahudi. Setelah Nabi datang terus diceritani sama Sayyidah Aisyah, itu benar bahwa nanti memang ada adzabil qabri. Semenjak itu ada isti'adzah min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika, seterusnya sampai min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita sosial Nabi yang Nabi tertawa-tawa ketika orang Yahudi bilang nanti pas kiamat itu kan hancur semua Muhammad. Lalu orang-orang sudah mati diletakkan di mana? Pokoknya terus orang Yahudi cerita-cerita, terus Nabi tertawa-tawa, fadhahika hatta badat nawajiduhu tasdiqan lima qalahul habru. Nabi tertawa-tawa, oh ya benar. Semenjak itu ada ilmu bersama bahwa kalau orang Yahudi, orang Nasrani cerita ilmiah itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan ngambil sikap membenarkan, juga jangan sampai ngambil sikap mendustakan. Kamu benarkan jangan-jangan pas yang muharraf, yang tipuan. Kamu dustakan jangan-jangan yang masih orisinil. Makanya secara ilmiah Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Intinya tidak ngambil sikap ekstremis itu juga ajaran tafsir yang sampai ke kita. Karena kita ini butuhnya menang fil hujjah. Dan Allah sering ngendikan di beberapa ayat, diantaranya tentu qul falillahil hujjatul baligh. Makanya di sini saya itu profesor sering ngaji di sini Pak Kures, tapi entah lupa apa enggak, saya itu sering ngaji direktorat sama Pak Fathul Wahid. Harusnya sudah jadi kiai karena sering ngaji sama saya. Tapi kalau jadi kiai kan kata Profesor Zaini itu pernah cerita, kalau jadi kiai itu rezekinya agak jelas, enggak per bulan dapat apa? Gaji. Makanya Pak Zaini pas ketua ini sayang Bu Ova nggak hadir karena beliau di Jakarta, putri Pak Zaini sekarang yang jadi rektor di UGM. Itu ada ustadz latihan kiai itu jatuh di Indramayu, pas itu beliau ketua wilayah itu Kemenak di Indramayu. Itu jatuh, santrinya tuh susahnya bukan main, tapi kata kiainya nggak apa-apa, masih kan. Ternyata yang dipegang itu salam tempel itu. Jadi badannya nggak dipikir tapi masih. Karena dulu jadi kiai itu susahnya minta ampun. Makanya profesi ini sudah jarang yang mau itu. Kalau jadi kiai artis banyak yang mau karena makanya saya jadi kiai di UI itu sering istighfar. Jangan-jangan ini kategori elit sehingga hisabnya besar. Makanya saya ini termasuk kiai orisinil. Jadi saya dipaksa jadi kiai di sini tapi sering nggak mau karena saya ini kiai betul. Jadi kalau fasilitas banyak takut hisab. Kalau kiai nggak betulan fasilitas banyak tambah seneng. Nah ini bukan nyindir siapa-siapa, ini memang aturan ikhlas begitu, mukhlisina lahuddin, enggak nyindir siapa-siapa, memang aturannya begitu. Saya cerita di keluarga saya yang masih megangi itu. Di pondok itu ajaran pertama itu tauhid, dan itu mesti diajari sifat pertama Allah itu wajibul wujud kita bakok mukhalafatul hawadis. Dan mereka sering beri contoh. Kenapa tafsir Munir Bismillahirrahmanirrahim? Pertama yang diterangkan oleh tafsir Munir, Senawi Al-Jawi. Kenapa Al-Quran dimulai dari ba? Dan ba dimulai ada titiknya satu. Itu Allah seakan-akan mau maklumatkan bahwa awalu hadil mawujudat adalah nuqtah wahidah. Pertama wujud, kamu gambar apa saja, saya sering cerita ini tak ulang-ulang. Kamu gambar apa saja, entah gambar jelek, entah bagus, tetap dimulai dari satu titik.
angka 1 juta sampai 1 miliar 1 triliun tetap dimulai dari angka 1. Sebab itu bak di situ kata Syekh Nawawi adalah bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Dengan saya kata Allah yang ada menjadi ada, yang mau ada saya yang mengadakan. Unsur utamanya saya kata Allah. Nuqtatil wujud. Artinya gini, andaikan kita neladani tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, kita ini pasti menguatkan akidah. Bukan menang kalah urusan sosial, urusan apa. Itu kedua ketiga lah, syukur-syukur menang. Tapi kalau kita paksakan itu yang nomor 1, pasti kita sering kecewa. Itu rektor UI itu mesti miskin tuh dibanding pengusaha-pengusaha Jakarta itu. Itu kalau nggak terima, saya ini rektor Universitas Islam, masa kalah kaya, kan repot nanti sedih. Tapi barokahnya qanaah, alhamdulillah gak apa-apa. Ya jadi jelas ya di sini beliau ngendikan yang menang hujah itu fa innaha mustamirratun abadan. Logika itu mustamirratun abadan. Dalam kitab Fathul Bari syarahnya Shahihul Bukhari dijelaskan kemenangan umat Islam itu iltidza dan aklian. Kita punya akidah yang secara akal itu nyaman. Coba Anda misalnya jadi muslim, Anda mungkin profesor, kayak alim, kayak top, terus ditawari satu teori begini, hadil maujudat khalaqahal adamu misalnya, ini yang alam nyata ini penciptanya adalah ketiadaan, kamu pusing 7 keliling. Ini gimana sesuatu yang ada kok penyebabnya ketiadaan? Sebab itu dulu ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im. Itu tokoh besar di kafir Quraisy. Saking tokohnya dia yang jadi utusan untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan Badar. Pas dia nginep di masjid nunggu ketemu Nabi, Nabi pas sholat maghrib baca wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur. Didengerin sama dia sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya yang seluas ini kemudian diciptakan tanpa sebab yang ada? Atau kamu-kamu yang enggak mengakui Tuhan itu kamu pencipta langit dan bumi? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Nangis dia. Nangis terus sungkem masuk Islam. Sampai ngendikan fakaan nama sudi qalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatir. Dengan logika yang dibangun Quran itu hampir habis, saya habis. Karena Quran sangat demokratis. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau Anda merasa jadi Tuhan enggak apa-apa. Tapi tunjukkan reputasi Anda. Apa Anda menciptakan langit bumi? Apa ketika saya bikin langit kata Allah kamu ikut urun? Saya sering cerita apa kamu ikut nyumbang semen pas saya bikin langit? Enggak kan? Malah sebagian ayat Allah ngendikan ma asyadtuhum khalqas samawati wal ard. Mereka-mereka yang kamu tuhankan ketika aku bikin langit bumi, mereka di mana? Membantu saya apa kata Allah? Kok enak tahu-tahu jadi Tuhannya bumi, nggak ikut bikin, ikut jadi Tuhan gitu. Itu habis Jubair bin Mut'im. Akhirnya masuk Islam. Artinya gini, ketika Islam belum kuat, masih banyak ashabis sufa yang miskin, mondok saja numpang Nabi. Itu hujahnya sudah menang. Makanya kata Syekh Nawawi, yang mesti menang itu hujah fa innaha mustamirratun abadan. Ya dicicil aja satu aja ya, nanti kapan-kapan ketemu lagi. Terus ini yang agak rileks, ini yang spesial, saya itu jarang pergi sama istri saya gara-gara memang adatnya gitu. Saya karena suan Pak Kores tadi istri saya ikut karena Pak Kores juga bawa istri. Ini spesial betul. Biasanya saya agak pernah karena adat keluarga saya itu ya begitulah. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya nanti Pak Kores bisa nerangkan panjang lebar. Jadi terus yang kedua ya dua aja lah dua. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Di sini dijelaskan ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid wan nubuwah wal ma'ad. Wa ala masyaqqatis istinbatil jawab an syubuhati nahwil falasifah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Di sini artinya sabar itu apa? Membuat logika yang mudah difahami banyak orang, kemudian orang itu mencintai Allah dan Rasul. Dulu itu ada orang Bedui. Ketika Imam Asy'ari berpendapat, iman yang diterima itu imanul mufakkir, bukan imanul muqallid. Nggak boleh taklid buta dalam iman. Terus ditentang banyak orang. Dulu zaman Nabi banyak orang Bedui imannya diterima. Terus kata Imam Asy'ari, coba kamu jalan-jalan di kampung. Ternyata orang kampung ketika ditanya, bima arafta rabbak, kamu selalu ngurusi ternak, ngurusi sapi, unta, lalu kamu tahu Tuhan kamu dari mana? Jawabnya orang Arabi ini, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ada kotoran ya ada sapinya. Kalau ada bekas orang lewat ya pasti ada yang lewat. Artinya kalau ada makhluk itu pasti ada atharun min athari qudratillahi ta'ala. Pasti ada bukti yang menciptakan. Itu ulama terus bikin logika.
Lah yang saya sering cerita paling populer di kitab saya punya kitab namanya Nailul Ma'mul, karangannya Syekh Mahfud At-Turmusi, itu orang Indonesia juga. Beliau nukil dari cerita Imam Amudi, saya cerita di mana-mana. Imam Amudi itu gurunya Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Sultanul Ulama itu punya guru namanya Imam Amudi. Itu senangannya ngajar matematika, bukan ngajar tafsir, ngajar matematika. Terus ketika beliau meninggal, muridnya tanya. Tadi Profesor Quraisy juga cerita mimpi. Ini saya cerita mimpinya Imam Amudi. Ma fa'ala bika rabbuk, yang diperlakukan Tuhan kamu itu apa? Anda hanya pengajar matematika. Terus kata Imam Amudi, ternyata ketika Allah ketemu saya mengumpulkan banyak malaikat, disuruh ngajar saya. Saya masih hafal teksnya. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Coba kamu terangkan cara menemukan saya bahwa saya ini satu di depan para malaikat. Kalau malaikat kan sudah tahu karena bawa aras, bawa surga neraka. Terus kata Imam Amudi, beliau ngendikan semuanya adalah, beliau ngendikan angka itu 2, 3 sampai 1 triliun sampai berapapun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu entah 2, entah 4, entah 1 miliar, 1 triliun dibandingkan angka 1 tetap namanya nisbatul far'i ilal asli, tetap semuanya itu tabang dari angka 1. Fasabatal wahid jalla jalaluh, maka yang mesti abadi, yang mesti ada al wahid jalla jalaluh. Allah senangnya bukan main. Loh ini lo pinter, nggak jadi malaikat sudah ngerti kalau saya ini satu. Nah, itu ya pinternya ulama. Isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid. Nggih, clear ngoten mawon. Monggo niki kula saya bulbel karena saya niki anak buah Pak Wahid pegawai. Monggo jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia saya dapat bertemu, dapat berbincang, dapat belajar dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tidak ingin mulai sebelum berkomentar tentang ayat yang dipilih tadi. Tadi dibacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'an. Ayat ini pelajaran buat kita. Ayat ini turun setelah perang Uhud. Sebahagian sahabat Nabi meninggalkan medan perang. Bahkan diduga ada yang goncang imannya sehingga meninggalkan Islam. Turun ayat ini. Ada satu penafsiran yang saya anggap baik sekali dari seorang pemikir Aljazair, Malik bin Nabi. Beliau berkata, ayat ini pelajaran buat kita semua bahwa jangan menilai baik buruknya sesuatu dengan mengaitkannya pada sosok yang mengucapkannya. Sahabat-sahabat yang meninggalkan medan perang dan yang boleh jadi meninggalkan Islam itu karena mereka terkagum-kagum pada Nabi pada saat hidupnya, dan begitu tersebar bahwa beliau wafat, beliau meninggalkan. Ini karena mereka mengaitkan kebenaran dengan sosok manusia. Jangan pernah menilai baik buruknya sesuatu karena ada materi. Jangan pernah mengaitkan baik buruknya sesuatu karena ini diucapkan oleh profesor ini, itu, dan sebagainya. Nilailah baik buruknya sesuatu itu dari idenya, bukan dari orangnya. Walaupun itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, selama ucapan itu bersumber dari pribadi beliau, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagian sahabat Nabi, kalau Nabi berucap, itu bertanya, ahada ra'yun am huwa wahyun? Apa ini pendapat pribadimu atau ini wahyu? Kalau wahyu, sami'na wa ata'na. Tapi kalau pribadi Nabi, boleh jadi beliau keliru. Nah, ini saya kira pilihan yang baik untuk mengingatkan kita dan untuk menjadikan kita ketika menilai atau membaca tafsir-tafsir dari siapapun,
termasuk orang-orang yang kita kagumi, jadikanlah kebenaran, baik atau buruknya sesuatu itu berdasarkan ide yang disampaikan. Itu yang pertama. Nah, tafsir karya ulama Indonesia cukup banyak, tetapi tidak banyak yang komplit 30 juz. Itu satu. Dan tidak banyak juga yang dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Turjumanul Mustafid karya Abdul Rauf Singkel, Allah yarhamu, itu dinilai sebagai kitab tafsir berbahasa Melayu pertama yang komplit. Walaupun perbedaan pendapat ada. Itu dinilai, ada yang menilainya terjemahan dari tafsir Al-Baydawi. Snokor-Holonyo berpendapat begitu. Tetapi tafsir Al-Baydawi panjang ini tidak pendek, sehingga ada yang menilai bahwa itu adalah terjemahan dari tafsir Al-Jalalain. Betapapun saya tidak ingin masuk kepada ini terjemahan atau bukan, tetapi yang jelas bahwa beliau perintis penafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Kita ingin ini kembali. Rintisan ini perlu sekarang. Kalau kita mau cari siapa yang bisa merintis, menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris. Yang pertama lakukan itu Muhammad Asad, orang Austria yang asalnya Yahudi, tetapi itu Yahudi yang baik, bukan Zionis. Saya bermimpi ketika kita mengenang Syekh Abdul Rauf Singkel yang tafsirnya itu berpengaruh selama 3 abad. Beliau wafat tahun 1690-an. Saya bermimpi ada tafsir yang bisa memperkenalkan Indonesia bahwa ini dalam bahasa Inggris. Itu kita, walaupun isinya boleh jadi sebagian kita tidak setuju. Apalagi kalau kita bicara tafsir Al-Baydawi. Ada di tafsir Al-Baydawi. Nah, ini di pesantren-pesantren pasti masih dibaca sekarang ya. Ada di tafsir Al-Baydawi dikutip hadis la tatara'a narahuma, tidak boleh saling terlihat api yang digunakan memasak antara apinya orang Muslim dan apinya orang Yahudi. Terus dia berkata, itu firman Allah, wala tattakhidul yahuda wan nasara auliya, adalah larangan mempekerjakan orang Yahudi. Ini nggak bisa. Itu dibantah sudah oleh ulama-ulama yang lain. Tapi kita berkata itu pada masanya. Pada masa kita situasi telah berbeda. Jadi walaupun kita membaca, kita kritis. Betapapun Syekh Abdul Rauf Singkel adalah perintis yang harus kita hormati dan kita ikuti jejak beliau dalam hal yang benar. Saya pindah Syekh Nawawi Banten, Allah yarhamu. Ini orang sangat istimewa. Jangan pernah menduga bahwa yang superior itu dalam bidang agama orang Arab. Tidak. Beliau gurunya orang Arab. Sampai dikenal sebagai apa? Sayyidu ulama il-Hijaz. Beliau diminta mengajar di Al-Azhar. Orang dari mana? Dari Serang. Ini pewarisnya. Terus sebabnya saya selalu bilang, ini perlu didorong. Kenapa Syekh Nawawi mendapat tempat yang begitu besar? Kalau kita baca tafsirnya, saya itu terkagum-kagum baca nama tafsirnya dan mukaddimahnya. Rahasianya ada di sana. Nama tafsirnya Marah lagi. Marah itu atau marah itu tempat istirahat. Labid itu orang yang menetap. Dia merasa beristirahat ketika membaca Al-Quran. Dia menetap di sana, tapi dia bersahabat dengan Al-Quran. Anda mau bersahabat dengan Al-Quran, dia beritahu Anda rahasia-rahasianya. Saya baru tadi cerita soal Al-Ibriz, almarhum ayah
sahabat karib saya, Gus Mus, itu pernah menurut ulil albab, pernah ada satu orang memimpikan beliau. Itu saya ada tulis di tafsir saya, ada kesalahan, perbaiki. Melalui alam gaib dia kirim kemari pesan. Dan ternyata diperiksa. Itu kenapa? Karena bersahabat dengan Al-Quran. Nah, kita kembali kepada Syekh Nawawi Banten. Di mukaddimahnya beliau berkata, amarani ba'dul a'izzah an aktuba fi tafsiril Qur'anil Majid. Saya diperintah, bukan diminta. Lihat tawaduknya, rendah hatinya. Saya diperintah oleh orang-orang mulia untuk menulis tafsir Al-Quran. Fataraddatu zamanan tawilan. Saya ragu. Kenapa ragu, wahai imam? Jangan sampai saya termasuk kelompok orang yang dinyatakan Nabi memfassar Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maka. Ini orang takut. Tidak gampang-gampang tafsir. Ini sudah alim besar ini masih takut dia menafsirkan. Memang itu. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan taqsya'irru minhu juludul ladzina amanu. Baru setelah itu wa tatma'innu qulubuhum. Ya kan? Setelah merasa takut zamanan, waktu yang panjang, saya nggak bisa, takut saya salah. Terus beliau menulis apa? Maka saya menulis iqtidaan bis salafis salih, mengikuti orang-orang alim sebelum saya. Baru ada hal yang menarik lagi dari mukaddimahnya. Ya anna di kulli zamanin tajdida. Allahu Akbar. Ini tahun berapa itu? Tahun 1890-an barangkali ya. Dia sudah bicara tentang tajdid. Setiap zaman, kenapa dia mau tulis? Saya tulis sekarang karena setiap zaman memerlukan tajdid. Itu di mukaddimahnya. Tajdid itu bukan berarti memberikan sesuatu yang baru, tidak harus baru. Sesuatu yang lama tapi sudah terlupakan itu tajdid. Sesuatu yang lama yang perlu tambahan argumentasi walaupun barangnya sama, itu tajdid. Tidak harus selalu yang baru. Sekian banyak pendapat ulama lama yang sampai sekarang itu bagus sekali. Apalagi sebagian ulama kita itu punya istilah al-fiqhul iftiradi. Bagaimana kalau begini? Itu bahasanya belum terjadi, mereka sudah bayangkan. Itu berguna buat kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Nawawi. Sekali lagi, beliau sangat takut salah, tetapi ingin untuk menjelaskan, mengikuti as-salafus salih. Dari sini lahir apa yang dinamakan syarat-syarat seorang penafsir. Supaya tidak keliru. Memang saya pernah waktu mengajar masih di Makassar, baca itu syarat-syaratnya Imam Suyuti itu banyak sekali syarat-syaratnya. Ini Pak, tidak bisa Pak, kita ini syarat ini harus ngerti bahasa Arab dengan segala ininya, usul fikih ini. Saya jawab mereka, itu buat yang mau menafsirkan seluruh Al-Quran. Tapi kalau mau menafsirkan 1-2 ayat, tidak harus semuanya itu, ya kan? Dan itu untuk yang mau menafsirkan, bukan untuk yang mau menyampaikan tafsir. Beda itu, ya kan? Walaupun demikian, karena ini mahasiswa yang saya rapi, ini Pak tidak bisa Pak kita ini. Saya bilang begini deh, kita mari lihat syarat-syarat itu. Imam Suyuti berkata, syarat pertama sahhatul aqidah. Akidahnya harus lurus. Saya bilang, kita ganti aja ini. Bagaimana? Objektivitas. Asal objektif, tidak harus. Anda boleh mengambil pendapat orientalis, asal dia objektif. Tidak harus sahhatul aqidah. Akidahnya salah, tapi kalau benar, al-hikmatu dhalatul mu'min. Terus bagaimana ini? Saya bilang tidak usah perhatikan itu. Syarat.
hindari saja sebab-sebab kekeliruan. Sebab kekeliruan itu salah satu diantaranya tidak ngerti bahasa Arab atau menerjemahkan kata dalam bahasa Arab dari kamus-kamus modern. Itu bisa salah. Pernah tersebar itu Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sesat dia itu. Kenapa? Itu kan di Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Dhal itu bukan berarti sesat. Tidak menemukan kebenaran itu juga dhal namanya. Antadilla ihdahuma. Kalau ada dua perempuan, itu juga itu saya sudah beri saran. Itu saya tidak tahu apa sudah diperbaiki atau tidak. Itu ayat yang menyatakan fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan antadilla. Diterjemahkan begini, kalau tidak ada dua orang lelaki, tidak ada seorang lelaki, maka dua orang perempuan. Masa tidak ada seorang? Kalau bukan, beda enggak? Kalau bukan seorang lelaki, maka dua orang perempuan. Takut jangan sampai salah satu dari perempuan itu lupa, tudillah. Ya kan beda sudah ini. Tidak ngerti bahasa Arab. Ini bagus nih, terjemahan artinya. Karena tidak mungkin Al-Quran itu dialih bahasakan. Mengalih bahasakan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia aja tidak mungkin. Terlalu kaya bahasa Jawa. Apalagi Al-Quran, kita terjemahkan maknanya. Tapi jangan keliru. Di sini Al-Baqarah diartikan apa? Sapi betina. Kenapa betina? Karena ada tak marbuta. Itu bukan tak marbuta yang menunjukkan perempuan atau jenisnya. Itu jenis sapi. Ada yang liar, ada yang ini jantan atau tidak. Itu Baqarah, kawan. Tapi kekeliruan kita itu. Jadi sebentar kita akan bicara lebih banyak tentang itu. Yang penting jangan pernah menduga sekali lagi bahwa kita bangsa Indonesia tidak mampu melebihi bangsa-bangsa lain walaupun yang bahasa ibunya bahasa Al-Quran. Sekali lagi buktinya kita mampu, asal kita mau belajar, kita bisa. Bahkan sampai sekarang saya anggota Majlis Hukama Al-Muslimin, pimpinan Syekh Al-Azhar. Itu majlis ini meminta agar mereka yang ditugaskan dari Al-Azhar, dari Abu Dhabi, itu ke Indonesia mempelajari apa? Bagaimana toleransi di Indonesia. Orang belajar sama kita toleransi. Kita mampu. Mudah-mudahan pemilu ini tidak membuktikan kita tidak mampu bertoleransi. Ya kan? Tapi kita mampu. Orang mempelajari Pancasila itu terkagum-kagum. Bagaimana bisa bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Itu ulama-ulama kita tuh yang. Jadi kita mampu. Yang penting kita mau untuk itu. Itu kalau kita bicara Syekh Nawawi panjang kalau kita mau bicara tentang beliau. Tapi saya kira yang saya ingin garis bawahi bagaimana tawadhu beliau, bagaimana rasa takut beliau, bagaimana kesungguhan beliau di dalam menafsirkan Al-Quran sehingga mampu memberi bekas yang sangat besar dalam pemikiran umat Islam khususnya pada masa lalu. Mari kita lihat lagi yang lain. Tafsir itu adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan manusia bertingkat-tingkat, berbeda-beda, sehingga corak tafsir itu berbeda-beda. Bahkan bisa jadi ada penafsiran antara satu dengan yang lain itu sedemikian berbeda sehingga bisa dinilai bertolak belakang. Jangan cepat-cepat mempersalahkan. Saya beri contoh.
Apa artinya nikah? Itu kita baca itu ayat. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Nikah itu akad atau hubungan seks. Kalau saya berkata nikah itu akad, maka seorang ayah yang berhubungan seks dengan seorang wanita, lalu wanita itu hendak dikawini oleh anaknya, boleh atau tidak? Boleh, karena dia tidak menikah. Tapi kalau kita berkata bahwa nikah itu adalah hubungan seks, berlawanan. Kalau nikah, kalau dia sudah menikah walaupun belum berhubungan seks, sudah tidak boleh. Jadi kita harus mentoleransi ini, silahkan. Banyak sekali hal-hal semacam itu. Tapi ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik. Dari tafsir-tafsir berbahasa Indonesia ini, ada yang jelas sekali nuansa Indonesianya. Tafsir Buya Hamka itu jelas sekali nuansa Indonesianya. Sajak-sajak dalam bahasa Indonesia. Ya toh? Bahasa Indonesianya indah. Contoh-contohnya itu yang kita kenal di Indonesia. Saya di tafsir Al-Misbah, belum habis waktu saya. Saya di tafsir Al-Misbah ada menulis tentang mathalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu adalah seperti pohon yang baik. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam ke dalam, kokoh. Cabangnya naik, menjulang ke atas dan menghasilkan buah yang banyak. Banyak ulama, termasuk saya yang mengutip ini, mengatakan itu pohon korma. Tapi pernah lihat pohon korma? Tidak semua kita pernah lihat pohon korma. Bagaimana kalau kita tafsirkan, terjemahkan itu dengan pohon kelapa? Bisa saja. Itu sangat Indonesiawi itu. Ya kan? Itu corak tafsir. Kita ingin problema-problema kita carikan solusinya di dalam Al-Quran. Salah satu kritik terhadap kitab-kitab tafsir yang lama adalah memberikan solusi terhadap problema mereka, bukan problema kita. Di sini perlunya tajdid. Kita punya problem. Al-Quran turun untuk itu. Apa itu? Kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nasi fi maktalaf. Alkitab itu turun untuk memberi putusan tentang perselisihan manusia. Ulama itu bertugas menyelesaikan problem, bukan menjadi problem. Ya. Tugas kita. Ini yang kembali lagi saya kepada Imam An-Nawawi tadi. Ini tajdid. Tajdid sudah didengungkan jauh sebelum Syekh Ahmad Dahlan. Sudah dicetuskan ulama itu lanjutan dari ini, kita tajdid ini. Tapi dasar ulama-ulama yang begitu tekun menulis tafsir tahunan. Itu tafsir Al-Furqan 30 tahun. Itu pertanyaan yang datang, dia tulis setelah 30 tahun baru jadi. Itu pun ada kritik, terlalu ahli bahasa. Padahal tidak semua bisa diartikan, punya arti dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali. Satu contoh, umum. Aqimus shalah apa artinya? Memang dirikan sholat. Apa itu yang dimaksud? Qama itu, satu dulu hal. Qama itu berarti berdiri, itu sikap sempurna. Anda mau hormat orang sambil baring nggak sempurna, sambil duduk nggak sempurna. Qama. Sehingga qama itu berarti ketika berkata aqimus shalah, sempurnakan pelaksanaan sholat. Khusyuknya, sebelum khusyuknya, sunnahnya wajib, itu aqimus shalah.
Mau diterjemahkan apa nih sekarang? Ya terjemahan artinya. Kalau kita hanya terjemahan begitu, seperti yang seringkali kita temukan di Al-Furqan, itu bisa atuz zakah. Apa artinya atuz zakah? Tunaikan, tunaikan. Atu itu bisa berarti sempurna. Atu itu bisa berarti antar. Atu itu bisa berarti sesuatu objeknya yang baik. Tuh. Jadi jangan jadikan di bulan Ramadan masa pameran kemiskinan. Tidak, atuz zakat. Ulama-ulama saya teringat itu Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar. Dia itu menulis tafsirnya untuk majalah Al-Manar. Seringkali dia tidak sempat merujuk ketika menulis. Maka ketika dia tulis tentang atu, dia katakan sepanjang ingatan saya itu dia terus yatin bukan subhanallah walat yatin al-fahishata min nisaikum yatina ya. Ini orang alim besar nih tapi sembunyi diri nih. Saya tidak pernah setuju sama dia. Dia katakan atu itu untuk sesuatu yang buruk. Yatina sesuatu yang buruk. Yatina al-fahisha. Rashid Ridha kita hormat. Tapi karena tidak hati-hati dia salah. Apa buktinya salah? Kenapa ada yatina min kulli fajjin amir? Haji, baik. Syekh Sya'rawi, ini ulama besar Mesir, Allah yarham. Anda tahu dalam usia 82 tahun baru dia tahu persis apa arti atiyah. Qad balagtu minal umri atiyah. Qad balagtu minal umri atiyah. Saya tidak tahu persis apa artinya kecuali setelah saya ke London. Saya berobat. Waktu saya berobat, dokter bilang, ini tidak ada obatnya lagi. Vitamin tidak berguna, operasi tidak berguna. Anda telah mencapai usia yang penyakit Anda ini sudah sedemikian besar karena usia sehingga tidak diobati. Terus dia berkata, oh inilah yang dimaksud qad balagtu minal umri itiyah. Itu baru tahu tuh. Jangan malu berkata saya tidak tahu. Ya kan? Nah ini. Itu kalau kita bicara tentang kosakata banyak sekali itu. Seringkali orang keliru tidak memperhatikan hubungan antar ayat. Ini ada hubungannya dengan itu. Seringkali orang tidak memperhatikan itu. Syekh Rashid Ridha, kita bicara Rashid Ridha, itu indah sekali. Dia itu paling suka kritik ulama. Imam Suyuti dinamainya Hatibul Lail. Hatibul Lail itu artinya orang yang kumpul kayu bakar di malam hari. Dia tidak bisa bedakan ini kayu atau bukan. Dia himpun aja. Ya, semuanya dia kritik. Tapi ketika sampai pada gurunya, dia beda pendapat, tetapi sangat halus. Dia carikan pembenaran. Saya ingin jadikan ini sebagai contoh bagaimana orang harus menghormati guru. Ya, kita ambil sisi positifnya. Nah, saya beri contoh Anda. Quran itu singkat padat. Terkadang dia tidak sebut lagi satu kata karena sudah ada isyarat pada kata yang lain. Saya beri contoh. Ja'alat mulaila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah menciptakan buat kamu malam supaya kamu dapat tenang, tidur tenang. Dan menciptakan siang terang benderang. Ini ada kata yang tidak disebut. Allah menciptakan buat kamu gelap, malam itu gelap supaya kamu dapat tenang, tidur. Kenapa dia tidak sebut gelap? Karena di sini sudah ada dia sebut mubsiran. Tapi dia tidak sebut untuk apa itu mubsiran. Karena sudah ada di sana lawannya. Sama dengan
ini zuyina linnasi hubbus syahawati minal nisa'i, diperindah bagi manusia kecintaan kepada perempuan. Memangnya perempuan tidak cinta laki-laki? Kenapa tidak disebut? Tidak disebut kan? Wal banina, dan anak laki-laki. Memangnya anak perempuan tidak disebut? Saya punya 4 anak perempuan, semua saya cintai. Ya kan? Kenapa begini? Singkat, Al-Quran ingin berkata, karena saya sudah sebut di sini An-Nisa, saya tidak perlu sebut Ar-Rijal, karena di sana saya sebut. Itu di Quran banyak sekali. Hubungan antar ayat itu banyak sekali. Yang biasa, karena tidak memperhatikan itu, kita masuk dalam kekeliruan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Itu kita lihat. Dan ulama-ulama kita itu tidak segan-segan mengoreksi pendapatnya. Saya pernah ditanya, Pak Kures, koreksi enggak? Ada enggak kesalahan di tafsir Al-Misbah yang banyak? Koreksi enggak? Saya bilang saya serahkan pada yang lain untuk mengoreksi, karena saya sudah tua, saya sudah tidak bisa. Kalau Pak Hasbi As-Siddiqi itu, dia koreksi. Itu ulama, beneran. Itu ulama-ulama kita. Iya kan? Jadi sebenarnya sekali lagi saya ingin katakan, kita ini alhamdulillah punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan mungkin yang diperlukan adalah tekad dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau Anda bersahabat dengan Al-Quran, dia akan menyampaikan pada Anda rahasia-rahasia, baik melalui bacaan Anda maupun melalui ilham. Itu kan, baca itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, baru dia Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang kedua nih yang kita mau, 'allamal insan. Itu dapat ilham Anda. Tanyakanlah kepada mereka yang banyak menulis tentang itu. Anda dapat ilham. Al-Quran itu tidak habis-habis maknanya. Tidak ubahnya seperti alam raya ini. Bumi kita ini dari dulu seperti ini. Tapi setiap saat ada rahasia baru kalau kita pelajari. Kalau Anda belajar Al-Quran, setiap saat Anda bisa mendapatkan rahasia baru. Yang disampaikan boleh jadi melalui penelitian Anda, atau boleh jadi melalui mimpi, melalui ilham, dan sebagainya. Itu sebabnya dia katakan Iqra wa rabbukal akram. Dia bukan katakan wa rabbukal karim. Karim itu apa artinya? Dari segi bahasa kita biasa artikan mulia, ya. Salah satu yang dikembangkan oleh ulama-ulama dewasa ini adalah tidak memahami kosakata Al-Quran kecuali dengan merujuk pada Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata karim, rizqun karim, rezeki yang karim, zaujun karim, pasangan yang karim, zillun karim. Banyak. Apa artinya karim ini? Kalau saya berkata mulia, apa sih mulia itu? Karim itu sesuatu yang terbaik menurut objeknya. Kalau saya berkata rizqun karim, kalau rezeki itu, rezekinya itu, rezeki lagi bisa macam-macam nih rezeki. Kita ambillah duit. Apa itu rezeki? Yang banyak tapi halal. Kalau banyak tidak halal bukan karim. Pasangan yang karim, yang sesuai. Zilun karim, naungan, semuanya itu karim. Karena itu sekali lagi kita tidak bisa terjemahkan mulia. Mulia itu apa? Mulia itu yang langka. Kalau tidak langka tidak mulia. Itu sebabnya permata yang hebat dinamai ahjar karimah, yang Anda butuhkan. Kalau Anda tidak butuhkan, tidak karim, walaupun langka. Apalagi yang sulit terjangkau. Itu makna-makna yang mesti bisa kita kembangkan dan menghasilkan makna-makna baru dalam konteks tafsir.
Ini sudah dirintis oleh ulama-ulama kita. Kita perlu kembangkan. Kita perlu ini. Karena apa yang ditulis jangan jauh-jauh. Yang ditulis di Departemen Agama punya, yang disusun itu masih banyak kesalahan yang kita temukan. Boleh jadi kesalahannya karena belum ditemukan dari segi ilmiah. Boleh jadi juga kesalahannya karena kedangkalan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ada. Sekarang pun masih terus diupayakan untuk merevisi itu. Apa yang salah. Banyak. Jadi, ya saya bicara sudah terlalu panjang. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus Bah, mau menambahkan? Ibu Bapak yang hormati, kita masih punya waktu dan kita buka sesi tanya jawab. Nanti mohon. Nah, enggak, biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bingung semua toh. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah peristiwa-peristiwa furu'iyah itu memang Nabi didesain salah, bukan salah, didesain salah, sehingga itu melahirkan hukum fikih. Nabi itu pernah sholat duhur, itu di riwayat Bukhari hanya 2 rakaat. Setelah itu pulang sampai pintu gerbang mau sampai dalam, sahabat yang kayak kita ini senangnya bukan main, karena ini revisi hukum dari 4 menjadi 2. Senangnya minta ampun itu. Yang kayak saya lah, termasuk jenengan semua. Terus kemudian sahabat yang akabir sahabat karena beretika gak berani negur, gak berani tanya. Tapi ada sahabat namanya Dzul Yadain. Maksudnya menjelaskan dikatakan Pak Quraisy, yang dilakukan Nabi pun ada yang tidak dari wahyu, dan itu bisa dengan arti desain Allah salah untuk syariat. Akhirnya Nabi ditegur sama Dzul Yadain, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Apa ini sholat sekarang jadi 2, apa mangkau lupa? Nabi masih menjawab kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Nabi kembali tanya semua sahabat, ahakun maqalahu Dzul Yadain, apa benar yang dikatakan Dzul Yadain? Semuanya bilang benar, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Terus Nabi takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Makanya terkenal di kalangan ahli tafsir, Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya orang tahu kalau sholat lupa itu kayak apa. Alhamdulillah kita sering lupa, jadi ya. Kedua itu peristiwa Nabi itu mau sholat, sudah mau takbir, sudah di mihrab. Kata Nabi, makanakum, kamu diam di sini aja. Terus Nabi pulang, setelah kembali ke masjid atau musola, yakturu ra'suhu ma'an, kelihatan habis mandi junub. Terus kata Nabi, oh ya tadi saya lupa belum mandi junub, makanya pulang terus mandi. Kata banyak kiai itu, kalau kita tidak akan Gus lupa itu. Ya lupa itu, maksudnya lupa mandinya apa lupa junubnya tidak tahu. Kata kiai yang bela Nabi itu nunjukkan Nabi itu mesra, mau sholat saja masih dapat jatah katanya. Nah kalau kiai kan tidak mesra, makanya tidak kalami itu kan. Tapi intinya Nabi itu manusiawi sekali, dia pernah lupa sudah di itu. Kalau yang melakukan Pak Rektor mesti mikir apa ya semua gitu. Pak Rektor sholat duhur 2 rakaat pasti mikir apa tuh nganti lali kan gitu. Sebetulnya itu meraktekkan sunnah Rasul tadi benar. Tidak supaya nanti jenengan nggak salah paham yang dikatakan Pak Quraisy tadi. Memang ada peristiwa furu yang seperti itu. Yang terakhir saya beri contoh. Sholat qadha itu normalnya tidak wajib. Normalnya secara fikih tidak wajib karena timingnya waktunya sudah kelewat. Misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang datang jam 4 sore kan normalnya sudah nggak ada gunanya karena waktunya sudah selesai. Padahal sholat itu berwaktu. Tapi karena Nabi pernah qadha, Nabi itu pernah, dan Nabi itu memang luar biasa. Pas qadha saja didesain nggak salah. Padahal mestinya qadha itu kan gimana gitu. Nabi itu sudah sekitar 3:30 lalu jam 3 bilang ke Bilal, Bilal saya ini ngantuk mau tidur. Udah tidur saja ya Rasulullah, saya ini mau sholat malam sampai subuh, tenang saja. Ya kalau gitu ikhla' lana lail, kamu jaga. Ya tenang aja Nabi. Setelah sholat ternyata Bilal ketiduran juga. sampai sekitar jam 8 kalau 8:30 sampai tidak membangunkan kita kecuali harus samsi, sampai matahari panas. Terus Nabi tanya, Bilal gimana janji kamu? Katanya Bilal enak. Saya juga ngalami apa yang kau alami ya Rasulullah. Akhirnya terus Nabi nyuruh Bilal,
nyuruh walhasil diadakan sholat jamaah. Nah berkahnya Nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat qadha itu wajib. Andai kan tidak terjadi kesalahan itu, maka qadha itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat. Jadi itu yang dengan arti itu tadi, ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi sering didesain Allah itu lupa. Supaya orang tahu kalau beribadah pas lupa atau ada kesalahan sosial apa, cara benahinya gimana. Terus yang kedua tentang tadi yang diceritakan Pak Kures belum dikasih nama iktifa kalau dalam bahasa Balaghah. Quran itu sering pakai bahasa yang iktifa. Iktifa itu menyebut satu karena yang lainnya sudah diketahui. Atau dinisbatkan pada lawan bicara. Misalnya gini, kalau polisi bilang itu dibunuh oleh orang yang nggak dikenal, dicuri oleh orang yang nggak dikenal. Nggak dikenal itu binisbat kepada siapa? Kepada yang punya rumah kan. Kalau yang nyuruh kan tahu, teman malingnya kan tahu. Sodako rahasia, bagi yang dikasih kan tahu. Bilang rahasia binisbat ke siapa? Nah begitu juga Quran sering cerita alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semua orang Islam itu iman sama Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ghaib, Nabi musyahad, Nabi maujud musyahad. Tapi iktifa bil ghaibi wa bil musyahad. Orang yang enggak kelihatan saja iman, apalagi sama yang kelihatan. Jadi ada lagi wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Kalian semua tahu kan langit bumi yang menciptakan saya, maka setelah hancur saya juga menciptakan lagi. Dan itu lebih mudah kata Allah. Karena logika manusia adalah mengembalikan materi yang sudah ada lebih mudah ketimbang membuat dari awal. Jadi ada beberapa bahasa yang binisbat lil mukhatab. Sehingga bahasa Quran itu sering pakai misalnya nyun sewu wajadaha taghrub, matahari kamu lihat tenggelam. Allah tidak pernah cerita faidan asyamsu gharibah, matahari tenggelam. Nggak mungkin matahari yang al-jirmul akbar, fisik yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih kecil, nggak ada. Tapi fi nazaril aini, menurut pandangan mata, matahari sekarang sudah tenggelam di gunung itu. Wajadaha taghrub. Nah, di ayat-ayat seperti ini Quran sangat fasih sekali, misalnya ngendikan wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Wajadaha taghrub. Jadi kita mengatakan matahari tenggelam itu binisbat dengan ukuran mata kita melihat matahari tenggelam. Tapi hakikatnya tidak mungkin matahari yang lebih besar ketimbang bumi kemudian tenggelam di bumi. Nah makanya aturan-aturan tafsir yang dikatakan Pak Kures itu pilihannya dua. Kamu pura-pura nggak tahu saja sehingga GR jadi ahli tafsir, atau ahli tafsir tugas karena UI butuh pusat studi tafsir terus ada yang daftar terus masuk gitu saja. Itu nggak ada ukurannya. Ukurannya pokoknya kroninya rektor masuk gitu. Kalau ukurannya dites ya mungkin yang lulus saya tok. Kalau dites itu yang lulus saya tok. Ya ini guyon tapi betulan katanya. Jadi apa ya gitu. Jadi memang nah yang tadi yang dikatakan Pak Kures memang benar, banyak lafadz ta yang lil wahdah bukan lil jinsi. Memang Baqarah itu lil wahdah bukan lil jinsi. Dan memang di beberapa tafsir termasuk tafsir di Kemenak itu juga masih diberi kata betina. Itu satu-satunya kita bela itu nyari tafsir-tafsir yang kebetulan sejenis. Ada riwayat mengatakan itu unsan, tangintimnya kapan? Tapi memang di bahasa Arab tuh gitu ya. Makanya Abu Hanifah dulu pernah dibully, ditanya apa Namlatu Sulaiman. Beliau zaman itu mungkin belum ila darujatil mustahid, jawab perempuan. Alasannya qalat namlatun. Terus diingatkan sama ahli bahasa itu namlah liwahdatil jinsi, karena dari kata ya ayuhan namlu ketika jenis pakai tanpa tak, ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum ketika sudah wahdah qalat namlatun. Makanya di antara argumentasinya Nabi Adam dulu nanti itu mau debat sama malaikat kan kata Allah kan wala taqrabu hadhihi syajarah, pohon itu berarti satu tok yang dilarang, yang lainnya boleh. Jadi itu masalah-masalah yang setidaknya karena Anda dengar dari Pak Kures, dari saya, setidaknya bertobat lah. Kalau tidak ahlinya ya jangan ikut gitu. Itu aja berkahnya mengerti, kalau tidak mengerti itu ya itu. Jadi ya bertobat, kalau tobatnya diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya berharap diterima kapan-kapan. Nanti ini Pak Rektor biar ini di struktur UI itu atasan saya, tapi beliau sering ngaji sama saya, entah kuat yang mana, struktur guru sama supaya saling tawadhu itu karena kata Nabi, semua Nabi dikasih wahyu antawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, semuanya harus tawadhu sehingga ada orang yang saling sombong. Nggak apa-apa, ada kalah, ada menang, nggak apa-apa, malah bagus. Ya gitu. Saya pikir nanti pertanyaannya yang gampang-gampang ya, karena nanti kalau jenengan tanya yang sulit, itu berarti nggak paham, masih kesulitan. Kalau tanya yang mudah itu berarti Anda masih belum pinter. Coba nanti Anda milih aja. Abu Nawas pernah disuruh pidato, dia nggak bisa pidato, disuruh pidato.
Akhirnya orang minta semua supaya beliau gak pidato. Dia susahnya bukan main. Dia tanya, Anda semua orang pinter apa orang goblok? Kalau orang goblok butuh saya pidato nih. Kalau orang pinter nggak butuh. Akhirnya jawab, kita orang pinter. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dia ada pidato. Ya terserah monggo, jenengan milih yang pinter apa yang monggo Pak. Lebih jelas mana aja. Terima kasih Gus. Baik, selanjutnya dari ibu-ibu satu. Yang paling depan dulu ya, ibu dari IKI, ini Ikatan Keluarga Ibu-Ibu UII ya, IKI ya, IKI UII ya. Ya, silakan ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota IKI UII, istri dari Bapak Muntoha, dosen Fakultas Hukum UII. Maaf, tadi diminta oleh mbaknya untuk memperkenalkan diri. Ya, monggo Bu Muntoha ya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Khurai Shihab dan Kiai Haji Ahmad Baharudin Nur Salim. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang tafsir, yang tadi menyinggung tentang pernikahan, kemudian tentang Anisa, tentang perempuan dan sebagainya. Kemudian saya ingat pada suatu saat saya berdebat dengan suami saya. Bagus ini. Betul ini. Saya pernah berdebat dengan suami saya mengenai ayat yang berbunyi, yaitu surat An-Nisa ayat 43 maaf, yang berbunyi, saya penggal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum mardaa 'ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana afuwan ghafura. Yang jadi pertanyaan adalah ya, sampai hampir bertengkar karena ayat tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa. Di sini kami teringat dulu waktu masih kuliah di IAIN, pelajaran usul fikih, yang mana dosen saya almarhum beliau sudah Pak Nur Madawam, beliau menerangkan tentang arti dari aula mastumunisa, di mana beliau sebenarnya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Hanya beliau menyampaikan perbedaan pendapat dari kata aula mastumunisa, yaitu ada dua mazhab. Yang satunya berpendapat bahwa aula mastumunisa itu artinya adalah menyentuh, dan mazhab yang satunya saya lupa mazhab apa, itu maknanya adalah berhubungan suami istri. Nah, pada suatu saat saya berdebat dengan suami, yang mana untuk memastikan sebenarnya makna dari aula mastumunisa itu apa. Kemudian suami saya bersikuku bahwa aula mastumunisa, makna dari menyentuh itu adalah menyentuh kulit. Nah, kemudian saya bersikuku bahwa makna dari aula mastumunisa itu adalah berhubungan. Nah, setelah hari berikutnya suami saya goda. Kontekstual ini. Saya goda. Setiap habis wudhu, suami saya goda dengan saya sentuh kulitnya. Kemudian suami saya mengulangi untuk wudhu kembali. Kemudian berikutnya sudah wudhu, saya sentuh lagi. Batal kan? Pendapatnya batal karena aula mastumunisa tadi pendapatnya adalah menyentuh kulit. Batal. Jadi beberapa kali saya goda suami saya, setelah wudhu saya sentuh kulitnya dan mengulangi wudhunya. Ini.
Dan berikutnya, karena saya masih waktu itu berpegang bahwa menyentuh itu adalah berhubungan suami istri. Nah, yang jadi pertanyaan Prof. Quraisy yang kami hormati adalah makna tafsir daripada ayat aula mastumun nisa yang sebenarnya itu yang mana? Apakah sekedar menyentuh atau berhubungan suami istri? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, tampaknya dua penanya dulu. Yang pertama dari Pak Salahuddin terkait dengan lebih berani dan kontekstual, kira-kira gitu dalam menafsirkan. Kemudian yang kedua, monggo ini Pak Suwarsana Muhammad, Ketua Umum Pengurus Senior Pak Quraisy. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Muntoha terkait dengan tafsir aula mastumun nisa. Nah, mungkin yang pertama, yang kedua Gus dulu ya, monggo Gus. Yang kedua loh ya. Yang kedua. Nggak dijawab juga ya, kenapa bertengkar? Terus pertanyaan kedua, kenapa hanya nyentuh saja tidak diteruskan? Nggak, dikasih mic. Ya satu ya, pertanyaannya kenapa bertengkar? Jadi bertengkar dalam arti bercanda ya, tidak bertengkar yang serius dengan nafsu amarah tidak. Tapi ini bertengkar dalam arti memperdebatkan tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa tadi, aula mastumun nisa. Setelah nyoba menyentuh kok kenapa suami nggak tertarik meneruskan? Itu pasti, Pak. Itu pasti. Sebab kan ditinggal wudhu lagi tadi. Sebab waktu sholat, waktu untuk mengerjakan sholat, dan saya sengaja menggoda suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu adalah menyentuh kulit, hanya menyentuh kulit adalah batal wudhu. Nah, makanya beberapa kali saya goda. Kalau nanti pertanyaan Gus Baha dilanjutkan. Menunggu waktu. Enggak begini ya. Ini tadi saya minta Pak Warsono ikut berdiri ini yang punya badan wakaf yang ketua. Begini. Yang jelas jangan memicu kata Pak Rektor dulu MZU dan Newcastle United sama apa? Manchester United. Karena ini sudah jadi madhab identitas. Kalau yang seperti itu NU, seperti ini Muhammadiyah, kayak kunut lah. Kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Imam Syafi'i itu NU, Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Begini, kita kan nekuni itu ya, nekuni sekali. Saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong enggak, supaya Anda tahu Rektor milih saya jadi ahli tafsir itu tidak salah. Memang benar-benar saya tekuni. Profesor Zaini maksudnya bukan? Dekat. Oh ya. Ya tadi karena saya sebenarnya sudah uzlah tadi, yang Pak Quraisy nggak pernah setuju. Begini ya, dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan lamisa dari mulamasah. Mulamasah itu nyentuh. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, nggak cerita suami Anda, enggak cerita Pak Muntaha Anda. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kali sudah disentuh berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasah terusan al-jassu bil yad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan awala mastumun nisa itu au jama'tumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Berarti Anda Ibnu Abbas, suami Anda Imam Syafi'i. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum. Kiai-kiai NU itu kalau keseharian kalau tersentuh istrinya memang wudhu. Kalau banget-banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, Kiai NU kalau disentuh istrinya wudhu, kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir, ini cerita aja gitu. Pengalaman Gus Ba. Ya, alhamdulillah berarti cantik banget.
Nah, tapi kan madhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci. Dan kalau berdesaan di Ka'bah, zahmah itu kan pasti kesentuh perempuan. Nah, di bab ini KPIH memberi saran, sudahlah di bab ini intikal madhab, kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan Pak Quraisy itu kalau di kampung-kampung, enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah. Kalau kunut, padahal kita yang nekuni madhab tidak ada seperti itu, ini Syafi'i, ini Maliki ini. Nah, tapi jangan juga nanti terus beralih, ini madhabnya Pak Muntaha, ini madhabnya istrinya. Wah, malah ada pendiri madhab baru nanti dalam Islam. Ya, jadi konflik Anda, berdebat Anda bagus lah. Jadi kesannya UI itu di rumah pun ilmiah gitu. Jangan sampai debat begini, itu gaji kamu di UI hanya sekian, tuntut Pak Warsono, jangan gitu. Itu kan tidak ilmiah. Alhamdulillah lah, itu bagus ya. Teruskan saja debatnya. Ya jelas ya, memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, madhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Madhabun al-qawwahabi, kalau dalam ulama, hadza madhabi al-qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Quraisy, saya tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya. Kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai madi, ini kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga, kenal ketua badan wakaf bangga. Sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini. Karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal. Tapi punya mitra debat, itu namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Syaiban Ar-Ra'i ini. Tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tambahannya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan di UI tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono kan, gak mungkin misalnya acara-acara apa. Itu orang yang hanya beli rafia, ngerti itu sama rafia? Yeah. Apa bahasa Indonesia rafia itu? Pokoknya rafia. Yeah. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fikih itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fikir, yang fikir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu, milik orang banyak. Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rezeki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa. Ya tertawa-tawa artinya terjadi madhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya karena itu yang harus dituntut kalau udah zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat, karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia, terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak, padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat. Itu lebih mutu timbang debatnya suami Anda dan Anda ini, Syaiban Ar-Ra'i. Tapi itu bagus, itu kasih bonus Pak Rektor, itu hebat itu. Di rumah masih debat fikih itu hebat itu. Dia nggak tenawar. Terima kasih. Terima kasih Gus. Monggo Ibu Bapak kita itibak dengan saran Gus Ba yang gampang-gampang saja. Monggo dibantu panitia. Monggo yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Quraisy dan juga Gus Baha yang kami sangat muliakan, Pak Rektor dan juga seluruh SIF Binwika UII serta seluruh jamaah sekalian. Pertama saya
mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga apresiasi kepada UI atas inisiatif ngaji bareng yang luar biasa dengan tema meneladani khazanah tafsir Al-Quran di Indonesia. Jadi sebagaimana harapan kita semua, termasuk juga saya ingin seperti Gus Bah jadi orang goblok Gus. Jadi menyempatkan dan memberanikan diri untuk bertanya. Sebelum berangkat ke sini hampir 3 malam Gus, saya itu bermimpi jenengan sama Gus Kausar. Ya nggak tahu apa isyaratnya. Mungkin kalau Prof Quraisy tadi itu dalam terminologi Abid Al-Jabiri seperti teori epistemologi burhani atau irfani mungkin, kok bisa ketemu dalam mimpi sampai 3 hari. Gus Baha, Gus Kausar, kemudian saya sowan duduk di bawah. Dan ternyata betul tidur itu bisa mempertemukan kita. Kemudian yang kedua, harapan kita mudah-mudahan tidak hanya hari ini dan tidak hanya kajian seperti yang Masya Allah luar biasa, tapi lahir atau ada keberanian dari semua yang hari ini untuk menjadi penerus-penerus Mbah Nawawi, termasuk Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Rauf Al-Singkli dan seterusnya, atau Syekh Soleh Darat dari Semarang, termasuk Gus Baha. Kita mendorong Gus Baha, mendorong ke depan Gus untuk bisa menulis kitab tafsir, karena selama ini kita hanya mendengar beliau dari YouTube, betul? Ya. Walaupun itu sudah memuaskan kita, tapi kita sangat berharap Gus Baha punya tulisan tafsir seperti yang diharapkan Prof Quraisy. Nah, satu pertanyaan sederhana sebetulnya. Mohon izin namanya, bisa menyebut nama? Ya. Nama saya Solihuddin. Solihuddin. Dari Bantul, santrinya Gus Baha. Pertanyaan Prof, untuk Profesor Quraisy mawon. Gus Baha insya Allah sudah banyak yang akan bertanya, apalagi mbak-mbak. Terkait dengan apa yang tadi beliau sampaikan, dorongan kuat untuk berani menjadi mufasir. Salah satu yang disyaratkan oleh Imam Syatibi atau termasuk di dalam beberapa ulumul Quran itu kan tauhid menjadi fondasi utama sebagai seorang mufasir. Tapi saya sangat setuju dengan Prof Quraisy bahwa objektivitas itu menjadi syarat utama seorang mufasir. Kalau misalnya kita pernah baca-baca tentang ulama dari Pakistan, Fazlur Rahman misalnya, terkait dengan teori double movementnya atau gerakan ganda, itu kan menafsirkan Al-Quran mungkin berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsirnya kan beliau menjadi fondasi utama yang melahirkan kerangka teori tafsir bil maksur, Al-Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan sahabat dan seterusnya. Kalau Fazlur Rahman yang ulama asal Pakistan itu memberikan tawaran double movement tadi, di mana gerakan ganda ini mungkin seperti yang diharapkan Prof Quraisy untuk lahirnya kita tidak hanya meneladani. Kalau meneladani kan cuma niru, tapi ya memberanikan diri untuk action atau menjadi seperti Gus Baha yang nanti ada karya tulisnya, tidak hanya sekedar suara di YouTube. Nah, salah satu tawaran itu mudah-mudahan nanti bisa diluruskan sama Prof Quraisy adalah ada sosiohistoris yang terlebih dahulu dipahami. Dan ini kalau seandainya semua dalam tanda kutip memberanikan diri, kita tidak hanya mengadopsi tafsir-tafsir ulama klasik di zaman mungkin abad pertama atau abad pertengahan, tapi ada tafsir keindonesiaan, mungkin seperti itu. Karena selama ini masih bisa dihitung dengan jari mufasir-mufasir yang dengan percaya diri bahkan menjadi Syekhul Hijaz, Syekhul Haramain dan seterusnya. Salah satunya Mbah Nawawi itu. Termasuk kata Prof Quraisy, ini turunannya ini Gus Baha, insyaallah. Turunannya. Mudah-mudahan juga semakin ada. Nah, keberanian kita salah satunya mungkin kalau kita boleh ambil dari teorinya Fazlur Rahman, double movement tadi itu, memahami sosiohistoris tentang apa, bagaimana, sebab apa Al-Quran diturunkan atau asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kontekstual, makna, kekinian. Karena di Indonesia ini banyak istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran atau istilah-istilah Al-Quran yang banyak disebutkan itu tidak ada, atau bukan tidak ada, belum ada namanya di Indonesia.
Nah, Prof Quraisy itu terlalu berani dan saya acungi jempol. Beliau berani menafsirkan misalnya nakhlah dengan kelapa nggih, Prof. Bukan pisang atau yang lain. Kenapa? Mungkin ada kemiripan dan seterusnya. Dan kita memang membutuhkan itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran ngaji bareng yang diinisiasi oleh UII, semakin banyak mufasir-mufasir dari kalangan akademik, terutama juga yang lain dari jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan kerinduan. Kerinduan untuk mendapatkan tafsir yang berani dan kontekstual, termasuk kerinduan, mohon izin Gus Bah, kerinduan tafsirnya Gus Bah sekapan keluar gitu loh. Gitu ya Pak. Saya menyampaikan ini, ya, mohon pendapatnya. Bagaimana caranya supaya lahir tafsir Indonesia yang berani dan kontekstual keindonesiaan. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama menugaskan UII untuk itu. Itu cara yang paling tepat. Singkat padat ini. Alhamdulillah ada Gus Bah di sini. Monggo Gus Bah. UI dan Baitul Quran Jakarta, ya, insya Allah. Ya. Ini pesan beliau yang kita ini saksinya semua, kita bareng-bareng ya, insya Allah. Pada saatnya mudah-mudahan bisa. Ya. Dan kita masih punya Gus Bah ini, alhamdulillah ya. Baik, Ibu Bapak, kita buka lagi pertanyaan, satu dari putra, satu dari putri. Yang putra yang saya ya sana satu, sayap sana satu yang berdiri pakai batik, yang putri pakai jilbab hitam paling pinggir ya, pakai kacamata, baju pink. Kita mulai dari yang kiri, silakan sebutkan nama singkat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya berasal dari UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaan saya ialah, ini berkaitan juga tentang surah An-Nisa, yakni surah An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nisa ayat 129. Yang mana saya bacanya saya agak kurang paham, Pak. Jadi ayat 3-nya begini. Ayat 3-nya kan ini kan tentang poligami. Di ayat 3-nya ada syaratnya, fa in khiftum alla ta'dilu. Ta'dilu itu kan merupakan syaratnya, Pak ya. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kemudian di ayat 129 itu dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat walau harastum. Walaupun kalian sangat mau untuk bertindak adil. Jadi yang saya tangkap di ayat 3 itu adalah syaratnya. Kemudian di ayat 129 ini adalah pembatal syarat tersebut. Apakah pemikiran saya itu betul atau bagaimana pelurusannya, Pak? Iya, itu aja. Terima kasih Mas Zaki. Ini surat An-Nisa lagi ini. Selanjutnya silakan. Silakan Mbak, sebut nama dan asal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Risma Rosanti, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, program studi Pendidikan Agama Islam 2022. Tadi saya menyimak, Masya Allah sekali materi yang telah dipaparkan oleh Prof. Quraisy dan Gus Baha. Terima kasih atas materinya. Pertanyaan saya akan ajukan kepada Prof. Quraisy Shihab. Cukup sederhana, Prof. Pertanyaannya yaitu, apakah ada kejadian spesial atau peristiwa, suatu keajaiban yang dirasakan Prof. ketika menulis tafsir Al-Misbah? Kemudian pertanyaan kedua, setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya.
Nah, pertanyaannya ialah apakah ada tantangan yang menurut Prof itu tersulit ketika menulis tafsir Al-Misbah sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tampaknya akan dijawab lagi Gus Baha. Mantap. Ya. 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 Gus Baha, ini pertanyaan pertama surat An-Nisa lagi Gus Baha katanya. Ini terkait dengan tadi kalau nggak bisa adil ya satu saja, nah, dan nggak bisa adil katanya gitu ya. Monggo Gus, ya. Monggo Gus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kata Ketua Badan Wakaf, dicoba aja kalau berani nanti. Nanti kan tahu rasa piring terbang. Begini, hampir semua mufasir sepakat. Mungkin Anda yang kuliahnya nggak pernah belajar itu di semua tafsir ada itu. Jadi kalau mailul qalbi atau fi'lul qalbi itu tidak bisa dikendalikan. Kamu nggak mungkin kan lebih mencintai yang 70 ketimbang yang 17 kan. Secara jibilah watak kemanusiaan itu kan pasti mencintai yang lebih cantik, lebih muda, lebih loyal, dan lebih belum tahu app kamu. Jadi fala tamilu kulal maili itu fi'lul qalbi. Nah, yang wa in khiftum alla ta'dilu atau fa in khiftum alla ta'dilu itu amru ilzam. Jadi hukum itu menjadi nggak masalah kalau kamu istri satu karena kamu takut tidak adil. Meskipun ya tetap saja tidak adil, masalah fi'lul qalbi. Kayak kita lah, kita kan secara ilzam Nabi wajibkan mencintai semua orang Islam. Tapi yang berbaik ke kita, yang sering ngasih uang kita, jasa kita, manfaat ke kita, tentu ya kena kaidah fi'lul qalbi, al insan abdul ihsan. Masa yang menjadikan kita misalnya pegawai UII, yaitu orang tua kita, mendidik kita sampai kita jadi orang pinter, jadi pegawai UII, sama dengan orang Islam yang lain. Jadi secara hukum kita wajib ihsan sama semua orang. Tapi nanti fi'lul qalbi ya kena kaidah al insan abdul ihsan. Ya sama lah, semua partai politik, partai Indonesia yang dipilih ya yang begitu, yang begitu nggak tahu saya terus. Nah, yang kamu cocok kok, kamu kok seudon betul sih. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Jadi fala tamilu kulal maili itu hukum, tapi fi'lu kita adalah pasti ada kamu walantas tati wan ta'dilu bainan nisa wal harastum, itu fi'lul qalbi. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Itu biasa di ilmu tafsir. Ya, Zaki ya. Ya belajar lagi ya, jangan tanya dulu, belajar. Ya sama. Baik ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan apa ada kejadian luar biasa dan tantangan ketika mengerjakan tafsir Al-Misbah. Prof. Quraisy, ya. Silakan. Saya yakin bahwa semua yang tulus ingin mempelajari Al-Quran pasti dipermudah oleh Tuhan, pasti. Itu kalau kita baca firman-Nya, apa itu? Bukan terlalu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Imam Al-Biqai menarik bahwa kata muddakir pada mulanya mutazakir, kemudian taknya dihapus menjadi muzakkir, kemudian titiknya dihapus membacakan muddakir untuk mengisyaratkan, untuk mengisyaratkan bahwa upaya walau sedikit selama dibarengi dengan ketulusan dan kecintaan kepada Allah, Tuhan akan mempermudah yang bersangkutan. Ya. Jadi yang penting itu Anda mau, tidak harus bersungguh-sungguh sehingga habis semua tenaga untuk itu. Tuhan permudah. Dalam konteks mempermudah ini itu banyak sekali cara.
sebahagian di antaranya tidak dapat dijelaskan depan umum. Itu ya. Itu pesan ulama-ulama, ya kan? Jangan ceritakan itu. Jadi saya hanya bisa berkata, siapapun termasuk saya, termasuk nanti tim yang dibentuk oleh UII untuk merespons itu, pasti dapat kemudahan. Yang penting tulus. Kemudahannya macam-macam. Tadi saya sudah singgung, salah satu kemudahan itu yang kita lihat pada Kiai Bisri. Ya, jadi itu ada. Jangan pernah menduga tidak ada. Hanya saya tidak berani menceritakan. Oke, ya kan begitu ya Gus Baha, ya enggak boleh ya. Ini Pak Gus Baha yang lebih tahu. Jadi meneruskan istilah asror. Kalau tradisi ulama itu innalillahi asroron la ya'rifuhal anbiya wa innalil anbiya asroron la ya'rifuhal ulama wa innalil ulama asroron la ya'rifuhal awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asror. Asror itu hubungan-hubungan privat yang nggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali, saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan. Lah kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda dan Allah libatkan. Itu mbok wiridan sampai mati gak jadi wali karena sebetulnya gak ingat Allah, ingat masalahnya kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus semalaman makan itu nyon sewu, beliau juga manusia punya nafsu. Daripada nafsunya itu qabihah, jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati, wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya tidak nyifati perempuan yang haram. Itu tidak gampang. Lah itu asror. Terpaksa saya bocorkan karena disuruh Fakures itu termasuk asror. Jadi ternyata nyifati, oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya tidak nyifati perempuan yang enggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Dan itu ilmunya ulama, itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim. Tidak ada mubah yang dilakukan kecuali meninggalkan haram. Wah itu asror. Ini saya bocorkan spesial untuk UI. Mungkin Pak Kures mau tambahkan sedikit aja yang asror. Jadi itu memang pesan itu. Nah, saya kira semua orang yang belajar walau sedikit dari ilmu tasawuf kan ada itu ya. Ini akan dijelaskan oleh Pak Rektor lebih jauh. Susah jadi moderatornya ini. Karena asror tadi sesuatu yang privat. Wawadi dalam artian yang positif. Jadi rahasia-rahasia yang tidak mudah untuk diungkapkan di ruang publik, kira-kira seperti itu. Ibu Bapak, kita udah 1,5 jam lebih. Nggak kerasa aja? Sama. Karena kita menikmati kajian, mendapatkan banyak masukan dan perspektif baru, pengayaan diri, inspirasi, dan tradisi pondok tidak ada yang nama moderator itu membuat kesimpulan. Nah, sehingga ini juga tidak ada kesimpulan. Silakan disimpulkan masing-masing dengan rasa bahagia dan kita pungkasi sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman semua, sedulur-sedulur ngaji Nahdlatul Ulama. Kali ini kita membahas ataupun reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Dalam kajian kali ini kita beri judul, di antara pilihannya adalah Gus Baha tertawa, curhat ibu-ibu beda mazhab dan tanya jawab poligami bareng Prof. Quraish Shihab. Kemudian ada duet Mahaguru Gus Baha Prof. Quraish Shihab, tafsir Al-Quran dan rahasia sufistik waliullah. Lalu ada ngaji bareng Gus Baha dan Prof. Quraish Shihab di UII, tafsir An-Nisa, fikih nikah dan logika bayinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika dua tokoh besar tafsir Indonesia bertemu dalam satu panggung?
Dalam video ini kita akan menyimak reaction ngaji Gus Baha Kiai Haji Bahaudin Nur Salim bersama dengan Profesor Quraish Shihab saat mengisi kajian di Universitas Islam Indonesia atau UI Yogyakarta. Pertemuan ini bukan sekedar ngaji biasa, melainkan pertemuan pemikiran tingkat tinggi yang dibalut dengan kesederhanaan dan humor khas santri. Ada momen mengharukan sekaligus membanggakan saat Prof. Quraish Shihab menyebut Gus Baha sebagai sosok yang layak dianggap sebagai penerus Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Poin-poin utama yang dibahas dalam video ini diantaranya kemenangan Islam melalui logika bayinah. Gus Baha menjelaskan bahwa kemenangan Islam yang hakiki bukan melalui kekerasan, melainkan melalui kecerdasan logika yang terang benderang atau bayinah. Pujian Profesor Quraish Shihab, kesaksian langsung dari sang pakar tafsir Indonesia mengenai kealiman Gus Baha dan hubungannya dengan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Lalu ada momen lucu curhatan ibu-ibu. Gus Baha tertawa mendengar curhat seorang ibu mengenai keunikan rumah tangga yang berbeda mazhab. Bagaimana solusi fikihnya? Lalu ada tafsir surat An-Nisa ayat 43 dan poligami. Penjelasan mendalam mengenai hukum fikih dalam pernikahan dan poligami berdasarkan konteks Al-Quran. Pengalaman sufistik, Profesor Quraish Shihab berbagi pengalaman rohani dan sisi sufistik yang merupakan ilmu tingkat tinggi para waliullah. Video ini juga menangkap harapan besar dari para jamaah agar Gus Baha berkenan menulis buku tafsir Al-Quran dengan sudut pandang konteks keindonesiaan. Itulah kajian penuh ilmu, adab, dan inspirasi ini hingga tuntas. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, klik share, dan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja teman-teman, sedulur-sedulur ngaji Nahdlatul Ulama. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Semoga ini menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Dan semoga kita semua senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya, menjadikan kita sebagai generasi muda, generasi penerus para ulama terdahulu. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.